Shalom saudara-saudara, apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua pasti baik-baik saja. Saudara-saudara, biarlah kiranya sepanjang hari ini apapun yang menjadi kegiatan kita semua, kiranya Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil dan beruntung. Pada hari ini, saudara-saudara, saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang mantan ketua FPI yang murtad dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang membongkar siapa Yesus di dalam kitabnya sebelumnya. Saudara-saudara, rahasia ini adalah rahasia yang selama ini ditutup-tutupi, tetapi ketua FPI ini memberitahukan kebenaran tersebut, siapa itu Yesus Kristus. Dan benarlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua yang akan dirahasiakan akan terungkap, semua yang akan disembunyikan akan diberitahu, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Selamat menonton. Sini kita akan memahami apa yang disebut Isa. Ya. Isa ini bukan nama. Isa ini adalah gelar. Sehingga Isa itu disebut At-Tauhid, satu-satunya. Sehingga nama yang terus dihadapkan dan ditulis oleh Al-Quran disebut Al-Masih Isa alaihi salam. Ya. Al-Masih tidak boleh ditaruh di belakangnya Isa, pasti ditaruh di depannya Isa. Al-Masih ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Isa ini adalah At-Tauhid, satu-satunya. Alaihi salam itu artinya pemberi, penjamin keselamatan. Sehingga Isa itu dijuluki Nabi pembawa syafaat. Ya, jadi kalau diringkes jadi satu, dia orang yang diurapi Tuhan dan satu-satunya penjamin keselamatan. Bukan salah satu, satu-satunya penjamin keselamatan. Di Indonesia ini dipercaya oleh saudara-saudara kita di Bani Kedar, itu ada 25 para nabi dan rasul. Dan hanya ada 2 gelar nabi, yaitu Isa dengan Muhammad. Isa punya gelar AS, Muhammad punya gelar SAW. Nah, tapi sayang di Indonesia, dari mulai zamannya Adam sampai turunnya Isa itu semua di belakangnya dikasih AS. Saya nggak mengerti bagaimana pola pemikiran di Indonesia. Saya nggak ngerti dia memakai paham yang bagaimana. Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. 2 gelar ini hanya dimiliki 2 nabi. Ya. AS ini artinya Alaihi salam, pemberi, penjamin keselamatan. Sehingga Yesus diberikan gelar Asyukru, perhiasan syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa salawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa salawat. Ya. Syafaat ini bergerak untuk memberikan doa kepada seluruh umat manusia. Salawat ini peminta doa bagi seluruh umat manusia. Ya. Setiap habis orang sholat wajib hukumnya baca salawat. Setiap orang habis ngaji wajib hukumnya baca sholawat. Allahumma sholli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad ku anfusakum wa alinkum naro. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad, wa ala alihi, selamatkan juga sanak kadang keluarganya, ya. Wa sahbihi, selamatkan juga para sahabatnya, ya. Ku anfusakum wa alinkum naro, dari ancaman Allah yang berupa neraka. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih nabi yang membawa syafaat atau mau memilih nabi yang membawa sholawat. Tinggal kita memilih, dan kita menawarkan kepada umat manusia, bukan menawarkan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia, tapi kita tawarkan, mau meneruskan, mengikuti teladan junjungan yang akan memberikan jaminan keselamatan itu sendiri, atau meminta jaminan keselamatan itu sendiri. Kita sendiri belum tentu selamat, bagaimana kita bisa mendoakan sang pemimpin, ya. Jadi hadirnya sholawat itu ada riwayatnya sendiri. Ketika Muhammad pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di dalam tubuhnya, ya.
karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Jadi yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri, istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia 2 tahun. Kata orang Jawa ini digawe kembang amben, mati gak mati, urip gak urip, mudune surat Yasin. Ya, mudune surat Yasin. Kita melihat sekarang saudara-saudara kita, ketika mereka melihat orang sakit, orang lagi nazah, orang yang lagi sekarat, pasti diturunkan surat Yasin. Jadi surat Yasin dibaca membuat satu pernyataan, lek mati lang mati yo, lek urip lang uripo. Waktu itu juga begitu, karena waktu dibacakan surat Yasin tidak sembuh, malah nazah tidak karu-karuan. Akhirnya Muhammad mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya untuk memberikan doa keselamatan supaya segera hari itu juga nyawanya dicabut. Nah, setelah diturunkan bahasa sholawat ini dengan kata-kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru Muhammad meninggal. Ini satu hal yang paling terpenting yang perlu kita garis bawahi supaya kita bisa memahami kekristenan yang kita bawa, agama yang kita bawa. Sebab kalau kita mempropagandakan bahwa agama kita ini paling benar, kita harus mempertanggungjawabkan kekristenan kita di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kalau kita bisa melihat dalam Galatia 4, di sana jelas dikatakan ada 2 perempuan. Ya. Yang satu Hajar, yang satu Sarai. Harusnya ada 3 kan? Harusnya ada 3. Ada Sarai, ada Hajar, ada Keturah. Harusnya ada 3. Tapi di situ hanya ditulis 2. Dan Tuhan katakan 2 perempuan ini adalah perempuan ketentuan Allah. Ya. 2 perempuan ini adalah perempuan yang ditentukan. Yang satu dari perempuan merdeka, yang satu dari perempuan hamba. Kita ini adalah lahir dari perempuan-perempuan yang merdeka, bukan perempuan-perempuan hamba. Padahal subuh ini melambangkan bagaimana Yesus bangkit dari alam kubur. Di pagi-pagi buta Yesus sudah bangkit dari alam kubur. Sama tanggapan yang Islam nopo kok sholat subuh. Yang Islam sholat subuh niku wonten 2 perkara dasare. Kaping pisan, dasar yang diletakkan oleh orang Islam karena dia mengingat bagaimana Yesus Isa itu bangkit dari alam kubur. Tepatnya itu pas subuh. Itu menurut iman keyakinan mereka. Kaping kali, tiang Islam niku napa kok sholat subuh karena mereka yakin bahwa Yesus itu nanti akan datang ke muka bumi ini pada hari kiamat itu nanti tepat pada subuh. 2 masalah inilah yang membuat orang-orang Islam bangun dari tidurnya dan sujud menyembah di dalam sholat subuh. Lek tiang Islam niku saged menghargai kebangkitan Tuhan Yesus, saged keweden karena sing jenenge Isa alaihissalam niki makin dugi ten dinten kiamat pas subuh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya jauh daripada semuanya itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu masalah yang terpenting ketika saya ada di Medina sana. Ada satu hal yang terpenting bahwa orang-orang yang berangkat naik haji itu kalau pulang itu yang selalu dibawa adalah air zam-zam. Ya, itu sudah pasti air zam-zam itu nomor 1 dibawa. Lek jenengan ziarah ten gone tanggi sing langsung diki mulai kaji niku sing dipadosi pertama kali banyu zam-zam. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, adakah kebenaran di balik air zam-zam ini? Ya. Mereka memburu air zam-zam. Dan Masjid Sunan Ampel niku air zam-zam 1 botol aqua itu dijual 12.500. Itu pun dioplos dengan air sumur Sunan Ampel. Begitu mahalnya mereka mengeluarkan uang puluhan juta masuk ke Medina untuk membeli air zam-zam. Tapi betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ini yang menjadi permasalahannya. Betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ya. Ketika kita melihat sebuah sumur di sana, sumur itu ditulis dengan tatanan bahasa alif, lam, mim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Dipercaya bahwa sumur ini mengeluarkan sumber air kehidupan.
menungso niku sing dinteni niku banyu. Banyu niku wonten lambange ten nggone Gusti Yesus. Orang Buddha itu yang dinantikan juga Yesus. Tanya ke orang Buddha. Di dalam kitab Veda 268, di sana dikatakan bahwa seluruh umat Buddha menantikan Buddha terakhir. Saudara kita Bani Kedar juga menantikan Yesus. Di dalam surat As-Sukrub 61 jelas di sana dikatakan, wa innahu la ilmu lisya'ati fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa hakiman adilah, dia akan menjadi hakim yang adil. Ya, itu ada dalam surat As-Sukrub 61. Menjadi hakim yang adil. Fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Apa kata Isa di sana? Ikut aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Belum pernah ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong ikutlah aku ini jalan yang lurus. Itu belum pernah ada. Tapi hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa, sebab aku ini jalan yang lurus. Ya. Seringkali saudara kita dalam sholat wajib, seringkali dia yang membacakan pasti surat Fatihah. Dalam ayat yang ke-6 seringkali dibaca dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana cara kita bisa menginjil? Kita bawa Alkitab. Ini baca Yohanes, Tuhan Yesus ngomong akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak masuk. Dia akan tertawa, propaganda katanya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Puji Tuhan, saudara-saudara, baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Bagaimana ketua FPI ini, saudaraku, diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan memberitahu kebenaran siapa Yesus itu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah jalan, kebenaran, dialah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga tanpa melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita mau diselamatkan, kalau kita mau masuk surga, kita butuh yang namanya Juru Selamat. Dan Juru Selamat hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan oleh ketua mantan FPI, bahwa agama tidak menyelamatkan. Betul, saudara-saudara, agama tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan kita hanyalah satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke bumi bukan membawa agama, saudara-saudara, tetapi Yesus Kristus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Makanya Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan Roma 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Firman Tuhan juga mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat, maka kamu akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, itulah yang perlu kita lakukan, itulah yang perlu kita ucapkan. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, saudara-saudara, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia Yesus Kristus. Ya, Alkitab mengatakan, firman Tuhan juga mendukung bahwa kebaikan kita itu seperti kain lampu di hadapan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua, kalau kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan, apakah dibenarkan kita harus berbuat jahat? Tidak. Justru ketika kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, maka di situ kita harus mengikuti apa kata Tuhan, dan kita harus berbuat baik. Alkitab mengatakan Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya, Bapak Ibu Saudara, pasti orang berdosa. Tidak ada kita yang tidak berbuat dosa. Dan firman Tuhan mengatakan Roma 6 ayat 23, orang yang punya dosa, akibat dosa
adalah kematian kekal, yaitu di neraka selama-lamanya. Karena itu saya katakan dari tempat ini, kita butuh juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Dan saya mau memperkenalkan kepada saudara, juru selamat itu adalah Yesus Kristus yang akan menolong kita di bumi ini, yang akan membawa kita kelak ke surga yang kekal. Puji Tuhan. Kiranya lewat video cuplikan ini saudara diberkati. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.